Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tempat duduk, siap gerak. Masih ingat? Tegak gerak. Berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca semuanya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil midina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati tepuk tangan. Teman-teman, siapa suka hati petik cari. Siapa suka hati petik cari. Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati petik cari. Siapa suka hati bilang hore yang seras. Siapa suka hati bilang hore. Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati bilang hore. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yang semangat, tepuk semangat. Semangat. Masa yang semangat cuma Tineta doang. Ulang lagi, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Iya. Clara, Rere, kok nggak semangat? Siapa yang belum sarapan? Belum. Kamu udah? Kamu udah? Udah. Udah semua. Ustadz punya banyak teman. Ada yang namanya Rere. Ada yang namanya Rara. Ada yang namanya Salsa. Salsa punya banyak teman. Ada yang namanya Rifki. Ada yang namanya Nabila. Ada yang namanya Rifki. Oh iya, Rapid, tak lupa. Ada yang namanya Rapid. Maaf ya, Pip. Rapid punya banyak teman. Ada yang namanya
Tineta, ada yang namanya Cantika, hahaha, ada yang namanya Ustadz Amir Mir. Iya. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang adzan dan iqomah. Kemarin semuanya sudah bisa adzan dan iqomah. Nanti minumnya Ustaz aja belum minum, belum sarapan kok. Ya, dibuka. Oke, ayo kita buka. Reng, wek, reng, wek, halaman berapa ini tadi? 14. Yes, halaman 14. Nah, itu ya. Sama itunya juga dikeluarkan apa namanya? Buku tulisnya, supaya nanti yang tidak ada di buku, supaya nanti ditulis di buku tulis. Ya. Nah, itu syarat. Kemarin Ustadz kasih pertanyaan kan, syarat menjadi seorang muadzin. Muadzin itu orang yang salsa, orang yang apa sah? Orang yang mengumandangkan azan itu disebut muadzin. Kalau ditanya nanti apa itu muadzin? Muadzin adalah orang yang mengumandangkan azan. Orang yang mendengarkan disebut musami. Musami itu orang yang mendengarkan azan. Nah, itu syarat menjadi seorang yang tukang azan, yang mengumandangkan azan di masjid ketika sholat, khususnya sholat 5 waktu. Ada sholat apa? Oh ya udah di situ aja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu. Terus harus laki-laki, perempuan nggak boleh azan. Tapi hanya boleh belajar kayak gini. Nah, ini boleh. Tapi kalau azan di masjid atau nanti ini waktunya asar, cepet-cepet mau TPA. Misalnya Tineta misalnya ke masjid, langsung ambil mic, nanti orang satu kampung keluar semua, siapa yang azan? Ternyata perempuan nggak boleh. Yang harus azan itu yang laki-laki kayak Mas Rafif itu azan di masjid boleh, Mas Rifki boleh, Ustadz di masjid boleh, bapakmu, ayahmu, abimu, kakakmu yang laki-laki boleh. Tapi kalau nenekmu nggak boleh. Siapa tahu kan nenekmu pengen azan. Ya, harus laki. Apa Pep? Apa tadi? Harus pinter, harus laki, nggak boleh perem. Ya Ki, ingat ya Ki, laki. Ya, kamu laki-laki toh? Belajar azan toh? Pernah azan? Yang laki-laki pernah azan di masjid atau musala? Kamu pernah Pip? Rifki? Belajar azan di masjid atau di musala? Ya belajar ya, nanti di masjid kalau itu kamu azan. Terus dilakukan sudah masuk waktu sholat, kecuali azan subuh boleh dikumandangkan sejak tengah malam. Misalnya zuhur jam berapa? Jam 12. Jam 11 sudah diazani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu-tahu jam 11 azan. Nanti orang pada kumpul, nanti kamu dimarahin orang. Ya. Terus setelah azan, kecuali kalau sholat subuh, kalau di tempat ustadz sana itu jam 2 malam itu ada yang azan. Maksudnya apa? Azan
untuk membangunkan orang supaya sholat tahajud. Boleh azan mulai jam 12 malam, boleh. Tapi jangan azan terus, nanti jam 12 azan, setengah 1 azan lagi, jam 1 azan lagi. Ya sekali aja jam 1 atau jam setengah 1. Bangunku jam 5. Bagus. Cepat. Bagus. Apa tadi ya tuh? Harus laki. Yang kedua udah masuk waktu sholat kecuali sholat subuh. Terus sudah masuk waktu sholat, nanti sudah sholat semuanya baru kamu ajanin ya nggak boleh juga. Ini kalau satu kali waktu sholat azannya ya sekali. Terus nomor 3 dikumandangkan oleh orang yang beragama Islam. Orang yang Kristen nggak boleh. Hah? Iya. Balik iya, dibalik apa atau jangan balik. Kan ya. Jadi harus orang Islam. 4 kalimat azan dan iqamah hendaklah berturut-turut. Jadi kalau habis azan, misalnya Rafif, siapa namanya Mas Rifki, habis azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah setelah selesai, La ilaha illallah. Kemudian Rafif pulang dulu, makan dulu, mandi dulu, semua pulang dulu, semuanya itu. Kemudian udah waktu iqamah, berangkat lagi, terus iqamah. Ya enggak gitu juga ya Beb, ya siapa namanya Ki. Jadi berturut-turut setelah azan sholat sunnah langsung iqamah. 5. Mengucapkan makhraj yang baik. Makhraj itu ucapan lidah, mulutnya. Misalnya Allah, ya Allah, nggak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, misalnya harusnya yang baik makhrajnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, harusnya benar Allahu Akbar. Nah, kalau misalnya nggak pakai nada ya boleh Allahu Akbar. Nah boleh. Atau yang pakai nada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah gitu. Jadi orang azan di masjid. Nanti kamu belajar azan ya Mas Rafif, Mas Rifki dan teman-teman yang ada di rumah. Ini ada di rumah ini. Di rumah ini pada nonton ini. Nah, di rumah yang laki-laki khususnya belajarlah azan. Boleh menirukan yang ada di TV, boleh menirukan yang ada di YouTube, boleh nadanya maksudnya, boleh menirukan yang ada di masjid. Misalnya bapakmu aja di rumah, kemudian kamu tirukan, oh bapakku ajarnya baik, bagus, tak tirukan di rumah. Misalnya, ya boleh kamu teriak-teriak di kamar azan ya boleh aja. Yang penting jangan pakai spek. Terus nggak boleh azan di dalam kamar mandi. Kamar mandi aku azan, wah, dikiranya kamu nanti melihat hantu. Waduh. Ya itu adalah syaratnya apa? Azan. Itu adalah syaratnya azan. Terus selain itu juga ada syarat azan tadi, juga ada sunahnya. Muadzin tadi apa Mbak Santika? Muadzin tadi apa muadzin tadi? Tak ulang lagi. Ngerti nggak? Siapa yang tahu? Ya, muadzin itu apa artinya? Orang hutan. Orang yang azan. Itu namanya muadzin.
Ya. Muadzin suci dari hadas kecil dan hadas besar, harus wudu dulu sebelum melaksanakan azan. Harus wudu. Itu ada di halaman 14. Terus berdiri menghadap kiblat. Kiblatnya mana kiblatnya? Sana. Nah, menghadap kiblat. Gak boleh semaunya sendiri. Sambil nonton teman-temannya mainan. Allah Akbar. Itu nggak boleh ya. Terus berdiri di tempat yang lebih tinggi, misalnya nggak ada mic speaker. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah itu kan belum ada mic, belum ada apa namanya itu ya, mic atau speaker. Kalau mau azan, Bilal bin Rabah kalau mau azan itu naik ke tower begitu, kayak di sini ya, kayaknya di tingkat nomor 4 sana rumah. Kemudian azan Allahu Akbar, Bilal. Nah, kamu belum tahu cerita Bilal ya? Nah, nanti tak kasih tahu. Bilal. Ada cerita Bilal bin Rabah yang pertama kali mengumandangkan azan. Yang pertama kali mengumandangkan azan siapa? Bilal bin Rabah. Terus menoleh kanan ketika mengumandangkan azan yang berlafaz hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Nah gitu. Misalnya yang kalau yang hayya 'alal falah menghadap ke kiri. Hayya 'alal falah. Gitu. Oke? Ya. Jadi yang 'alas shalahnya menghadap ke, jangan menghadap sini. Ustaz kan ada di sini, bukan di sebelah sana. Jadi kalau pas misalnya ke hayya 'alas shalah menghadap ke kanan, kalau ya hayya 'alal falah menghadap ke kiri. Oh ya teman-teman yang di rumah, ini kan kameranya terbalik, jadi kanannya sana. Nah, gini. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau teman-teman di rumah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kameranya terbalik jadinya ya. Hayya 'alas shalah. Itu misalnya hayya 'alal shalah. Ya 'alal falah sini. Hayya 'alal falah. Terus bacanya. Ya. Oke. Kemarin itu azannya yang udah bagus ya, yang laki-laki udah bagus. Bisa melakukan azan. Nah, terus nomor 5 menyuarakan azan dengan nyaring. Tahu nyaring? Keras. Jangan nggak boleh geremet, tahu geremet? Pelan-pelan bisik-bisik. Siapa yang mau dengar? Harus nyaring, teriak-teriak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Suaranya nggak perlu bagus, yang penting jelas. Atau suaranya ya itu tadi agak jelas. Misalnya orang yang pelo, wabau, anak kecil wabau. Ya, biarin aja, nanti biar diisi sendiri. Selanjutnya menyuarakan melambatkan bacaan dari setiap azan. Nggak boleh cepat-cepat. Kalau azan itu jangan cepat. Misalnya azan, Allah Akbar, itu cepet-cepetan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kecepatan, jadi dilambatkan. Marah-marah di atas wajib. Ya kalau cepet-cepet kira-kira orang marah. Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Siapa marah-marah?
masjid bukannya anu malah pada buat pentung. Dikirain ada orang marah. Kemudian menutup telinga gini. Kayak gini boleh, gini enggak boleh. Pokoknya telinganya ditutup. Allahu Akbar. Allah gitu terus. Ya tangan dua gitu. Boleh tangan satu boleh, sambil satunya pegang ini. Atau gini. Atau gini. Ya. Gini, loh, mic-nya enggak ada yang megangin, dicandalin. Ya. Lalu kemudian menyuarakan azan dengan makhraj. Makhraj itu ya tadi suaranya jelas. Jelek. Menggunakan komandan yang sebelumnya mengumandangkan iqamah oleh orang yang sebelumnya. Misalnya ustadz yang azan. Misalnya azan subuh misalnya. Azan subuh. Kemudian yang iqamah iqamah itu, nah yang iqamah itu juga yang iqamah maka harusnya ustaz, bukan azan terus pergi. Yang azan itu ya harusnya yang iqamah. Iqamah itu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu adalah iqamah. Nah, yang TV masa sih kamu enggak. Terus kemudian tidak bicara ketika azan. Ini biasanya anak-anak TPA tempat ustaz itu kalau suruh azan sambil gojekan. Allahu Akbar, benar gue loh. Nah itu nggak boleh sambil berbicara. Ya, klip. Nanti kalau azan, kalau misalnya kamu udah bisa azan, misalnya kamu disuruh untuk azan, jangan berbicara saat azan. Ya teman-teman di rumah, ya. Kalau azan itu tidak boleh berbicara yang lain selain lafal azan. Ya. Oke. Terus kemudian antara azan iqamah dipisah dengan tenggang waktu. Misalnya habis azan dikasih waktu 5 menit atau berapa menit. Biasanya kalau di masjid itu jeda iqamah. Biasanya itu ada jamnya. Nah, itu berarti udah waktu itu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, kalau iqamah itu suaranya agak rendah, juga agak cepat. Komah itu komat. Tahu komat? Iqamah itu ya komat mau masuk waktu sholat. Terus kemudian tidak menerima upah. Kamu azan sana wajib minum, nggak boleh ya. Terus masih berniat mengharap ridho Allah sama lillahi ta'ala. Coba kalian lihat sih. Nah, tugas kalian di rumah. Nah, yang di sini baik di sini dan teman-teman di rumah. Kalian ada 2 kelompok nih, kelompok 1, kelompok 2. Kelas 1B kan ini? Kelas 2B toh? Iya. Sama teman-temannya di kelas 2A, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di situ ada pertanyaan.
pertanyaan yang harus kalian jawab. Pirtini idili. Nah, di situ. Yang ini halaman 15 ini. Itu pikir. Ini langsung ditulis di sini. Ya. Terus nomor 1, kerjakan soal-soal dua ini dengan benar. 1. Amir mengumandangkan azan di masjid. Badan Amir harus suci dari apa? Dari apa? Titik. Tulis. Kamu udah bisa tulis semua toh? Udah kelas 2. Darah. Di sini. Nih. Ya nanti tulisnya nanti ketika di waktu Ustaz sudah mau titik hitam itu apa? Iya dong, ada titik-titik yang merah. Oh, guntingnya yang hitam. Itu kan titik-titik yang kuning itu sebagai pembatas. Ya. Oke. Ya, teman-teman di rumah dan anak kelas 2, selamat kalian sudah bertemu dengan Ustaz kembali. Kangen nggak? Ustaz kan kangen nih. Ya. Kamu udah sembuh? Sudah? Alhamdulillah. Kamu enggak sakit? Oh ya, sakit tuh Rere juga. Oh ya. Semoga lekas sembuh ya Mbak Rere. Jaga kesehatannya, oke? Nah, yang itu saja dari Ustadz. Cuma sebentar kan waktunya, nanti jam 10 atau setengah 11 pulang. Itu saja dari Ustadz. Apabila Ustadz ada salah, mohon maaf ya teman-teman. Ya, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan. Selalu pakai masker kalau keluar. Nah, pakai masker kayak gini, dipakai, bukan kayak gini. Ya. Kecuali kalau di rumah nggak pakai masker ya nggak apa-apa. Tapi kalau sehat, kalau misalnya sakit, pilek ya pakai masker. Oh, masker Ustaz terbalik. Oh, kamu ini. Ya. Ya, supaya debu-debu atau virus-virus tidak masuk ke dalam mulutmu. Kalau makanan boleh. Terus makanannya sehat, jangan jajan terus. Jajan. Boleh, tapi setelah Ustadz tutup, oke? Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah bareng-bareng 1, 2 tineta cantik kan nanti minumnya bareng-bareng baca alhamdulillah 1, 2, 3 Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak dijawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sama teman-teman di rumah. Dadah. Ya, dadah.